tujuannya itu solusi untuk yang tadi ya, yang kira-kira orang tua yang udah sibuk, Iya. orang tua muda yang udah nggak ada waktu lagi untuk kayak gitu. Makanya kita sediakan sampai ke cateringnya. Iya. Jadi Iya, dari iya. kambing kita sembelihkan, kita bersihkan sampai masak sampai jadi nasi kotak. Hai sahabat sukses beternak, ketemu lagi dengan saya Om Kusnadi. Hari ini kita ketemu dengan salah seorang pengusaha cukup sukses di bidang peternakan kambing. Beliau ini melakukan peternakan kambing dari hulu dan sampai ke hilirnya. Karena beliau masih muda, tentunya banyak inspirasi yang mesti kita kulik dari beliau untuk teman-teman semua. Seperti apa inspirasi dari beliau, liku-liku sampai dengan bisnis ini berjalan. Kita coba ngobrol-ngobrol dengan beliau, oke? Assalamualaikum, Ya, Mas. Assalamualaikum. Iya, boleh dikenalkan ke teman-teman sukses beternak nama Mas Ami lengkapnya? Ya, saya Mebro Laksonosuwanto. Saya selaku owner dari El-Fatih Farm dan juga Tengkleng Balak Mas Priyo. Oh, jadi ada dua sisi usaha ya Mas ya? Ya, benar. Di El-Fatih Farm sama di Tengkleng Mas Tengkleng Priyo. Balak Mas Priyo, ya. Mas, usaha ini ada di mana kalau teman-teman boleh tahu? Ini kalau El-Fatih Farm kita ada di sebenarnya sebelahan ya sama Tengkleng Balak Mas Priyo. Kita ada di Jalan Pulau Damar. Kalau El-Fatih Farmnya itu di Gang Harapan Jaya 2. Tengkleng Balak itu di Jalan Pulau Damarnya, pinggir jalan, Ya. nomor 25 gitu. Jadi Ada pelangnya gede ya Mas ya. Jadi sebelah-sebelahan gangnya ya, antara kandang dengan si restonya tadi ya Mas ya. Betul. Mas Ami, teman-teman juga kepengen tahu nih, awal mula usaha ini di tahun berapa? Oh, jadi kambing ini mulai di kalau nggak salah tuh 2020 atau 2021 lah. Oh, di awal-awal COVID itu ya? Ya, COVID. Awal-awal COVID 2020-2021 Iya. itu sebenarnya dari bapak punya kandang, tapi kandangnya ya kandang hobi aja lah. Jadi Iya. dia beli kambing, pelihara, terus udah gitu aja. Terus ngelihat kok sayang banget ini kambing beranak, cuma dipelihara aja terus nggak diapa-apain gitu. Iya, unsur bisnisnya kurang ya. Ya, cuma iya, hobi aja lah. Gitu. Sayangnya saya berpikir di situ, kebetulan waktu itu juga COVID kan, Iya. untuk COVID, jadi usaha saya yang sebelumnya lagi kolaps karena COVID juga. Akhirnya coba pikirin di situ gimana. Nah, cuman bingungnya karena saya basicnya bukan peternakan, jadi saya nggak tahu nih mau kambing ini mau dijual kemana kan gitu. Iya. Nah, cuman kebetulan saya memang basicnya bisnis. Saya udah bisnis dari tahun 2008. Iya. Nah, jadi udah pengalamannya udah cukup banyak lah untuk marketing segala macam. Akhirnya saya pikirin untuk gimana caranya ini kambing nggak hanya di kandang, tapi ke hilirnya langsung ke konsumen. Karena kalau jujur aja kalau dari kandang ke kandang tuh saya malah bingung ngejualnya. Iya. Jadi dari kandang ke petani atau ke tengkulak ya, belantik ya, itu saya malah bingung ngejualnya gimana nih, hitungannya gimana. Nah, akhirnya waktu itu 2020-2021 diputuskan untuk coba deh kita coba apa nih yang bisa langsung ke hilir, langsung ke konsumen. Iya. Nah, makanya yang kita lihat potensinya waktu itu karena kambing itu ada akikah dan kurban. Oh, ya jadi dimulainya dari situ ya Mas dari ya? Situ mulainya. Dari akikah dan kurban. Kita coba waktu itu yang pertama dicoba itu kurban dulu. Iya. Kita coba kurban dulu untuk coba kita main bukan di pasar tapi kita buat bukalapak di pinggir jalan. Bukalapak. Terus kita jualan dulu di situ. Iya. Nah, ternyata alhamdulillahnya bagus penjualan di situ. Penjualan karena ternyata ya masih sama lah. Jadi dengan strategi marketing yang sama, dengan kegiatan pemasaran, promosi dan lain-lain itu kurang lebih mirip lah dengan
Iya. bisnis-bisnis lain lah ya. Cuman mungkin ada perlu beberapa ini aja modifikasi. Tapi secara umum marketingnya sama. Iya. Nah, dan itu alhamdulillah dari kurban bagus. Baru kita kebetulan ini ada tanah kosong di sini. Iya. Di dekat, ya ini termasuk masih di kota lah. Kota. Ya, kota lah, ya. Benar. Masih kota, jadi akhirnya waktu itu tercetus saja. Oke, kalau orang di kota, Iya. itu dari diri sendiri aja deh. Dari saya sendiri, waktu itu kan kebetulan anak juga istri lagi hamil, Iya. mau melahirkan, kepikiran mau akikah tuh di mana. Karena kalau orang tua kan biasanya langsung ngambil di kandang, Iya, dipotong sendiri di potong rumah sendiri, gitu ya. masak sendiri rame-rame. Kalau saya yang anak-anak muda ini Iya. udah males gitu ya. Iya. Mau ke kandangnya juga nggak tahu gitu. Mau nyari kandang, mau sembelih juga mungkin Siapa yang mau nyembelih, ilmunya nggak ada benar, gitu. Mereka maunya praktis gitu ya Mas ya. Akhirnya dari situ coba deh kita coba untuk buat pelayanan lembaga akikah yang memang praktis. Jadi memang targetnya seumuran ya anak-anak muda lah targetnya. Iya. Memang dia nggak udahlah nggak mau ribet-ribet lagi. Apalagi zaman sekarang kan juga orang malah lebih sibuk kerja daripada ngurusin hal-hal gini ya. Karena itu yang bukan rutinitas ya. Benar. Bukan rutinitas. Dan juga mungkin anak-anak muda zaman sekarang juga kan dia tinggal di rumah juga sama tetangga, nggak yang mungkin kalau zaman orang tua zaman dulu ya tetangga guyup, saling rewang bantu-bantu. Tahu nih kandang kambingnya di sana ya, gitu bisa kan. ngobrol gitu ya. Kalau anak muda zaman sekarang kan mungkin tinggal di perumahan, tinggal di kos-kosan ya, dia ya mungkin malah sama-sama nggak tahu nih ngobrol benar. Ngobrol juga sama-sama nggak ngerti gimana. Mau masak rewang-rewangan juga udah sibuk, apalagi zaman sekarang kan orang maunya praktis aja lah Mas ya. Apalagi sekarang biasanya nggak cuma suami yang kerja, suami istri ikut kerja, akhirnya udah repot jadi banget sama-sama sibuk ya. Mikirin hal-hal yang kayak gitu ya. Itulah ide awalnya, makanya tercetuslah untuk bikin El-Fatih. Oke. Mas, untuk pemasarannya Mas Ami melakukan offline aja atau plus online juga Mas? Ini offline lebih ke sebagai showroom dan pelayanan ya. Kalau sekarang di kandang ini, jadi orang bisa datang untuk lihat, untuk pilih-pilih kambingnya dan langsung proses akikahnya di sini, sembelihannya. Jadi di sini sudah ada rumah potong hewannya juga. Rumah potong hewannya benar. Sudah sertifikat halal dan sertifikat halal sedang proses. Halal dan lainnya itu sedang proses. Yang sekarang kita sudah ada itu adalah Juleha. Oh, Juleha. Jadi udah tersertifikasi, juru sembelih halal itu sudah tersertifikasi. Jadi yang disembelih insya Allah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Jadi nggak salah-salahan sembelih. Jadi kalau misalkan ada teman-teman atau ada viewer yang kepengen datang langsung on the spot di sini, bisa ya Mas ya? Bisa. Langsung sini langsung tanya-tanya, pilih kambingnya. Ya. Bisa di sini. Jadi fasilitas apa yang bisa El-Fatih berikan ke calon konsumen nih yang datang ke sini gitu? Apakah hanya kambingnya sudah dipotong aja atau sampai dengan dimasak Mas? Di El-Fatih Farm kita sampai dengan jadi makanan ya, jadi dimasak. Dan itu ada beberapa menu yang ditawarkan gitu ya. Karena ya itu kita tujuannya itu solusi untuk yang tadi ya, yang kira-kira orang tua yang udah sibuk, orang tua muda yang udah nggak ada waktu lagi untuk kayak gitu. Makanya kita sediakan sampai ke cateringnya. Jadi dari kambing kita sembelihkan, kita bersihkan sampai masak sampai jadi nasi kotak. Nah, sekarang juga kita udah ada tambahan baru lagi, bisa untuk prasmanan dan juga kambing guling. Bisa. Oh, melayani kambing guling juga. Tapi tentunya di restonya ya Mas ya. Kalau prasmanan dari resto. Oh gitu. Kalau kambing guling dari El-Fatih Farm. Kita coba mundur ke belakang dulu Mas. Ini mungkin ya bisa jadi out of the topic lah gitu. Mas Ami sebenarnya keilmuannya di apa sih?
kok sampai ke dunia peternakan? Apakah memang di dunia peternakan atau di segmentasi yang lain, Mas? Saya itu sebenarnya kalau pendidikan formal, pendidikan formal tuh saya IT, teknologi informasi. Tuh teman-teman, Ya. jadi jangan berkecil hati kalau misalkan kita bukan di peternakan ya. Ya, Oke. gitu. Kalau Oh, di pendidikan IT. informasi IT. Ya. Cuman saya memang dari SMA itu saya udah bisnis tahun 2008 Ya. dan omset 50 juta pertama saya itu ya SMA itu. Oh, Gitu. Jadi tapi ya, itu bukan di sektor peternakan ya? bukan, Kan itu ya? waktu itu di fashion lah. Oh, di fashion. Ya, biasalah anak-anak SMA kan Ya. mau nggak fashion cafe gitu-gitu lah, yang keren-keren ya. Iya. Gitu. Nah dari situ, cuman akhirnya passionnya terbentuk di situ. Memang saya lebih senang untuk mengulik marketing, mengulik bisnis gitu. Jadi Ya. lebih suka di situ. Gitu. Dan juga alhamdulillah saya memang punya kemampuan analisis lumayan, jadi Ya. bisa analisis bisnis tuh oke lah. Memang itu dipakai untuk pengembangan bisnis ya, Ya, Mas benar. ya. Oh, ada untungnya juga ya. Modal saya di situ. Ya. Nah dari situ makanya dari SMA waktu itu kuliah di Jogja, Iya. kuliah di UGM kebetulan. Nah di situ kan anak-anak mahasiswanya juga dari macam-macam daerah ya, Iya. macam-macam daerah, dan anak-anak mudanya banyak, dan mereka juga yang sudah mulai melek bisnis juga banyak sekali. Banyak, benar. Nah, akhirnya disitulah terbentuk. Jadi banyak Makin, ilmu ya, macam-macam Ya, ya. dan ilmunya di sana di Jogja tuh sangat, zaman itu ya, zaman itu Jogja tuh sangat mau cari ilmu apa aja ada. Ya. Di situ sangat banjir lah dengan ilmu. Tinggal kita mau nyari aja mau ilmu yang mana nih yang kita cari. Yang benar, yang salah ada semua di sana ya. Semua. Benar, ada yang salah, ada yang benar. Jadi yang kita mau mempelajari apa di sana ada. Nah dari situlah karena memang minat di situ, kebetulan saya juga kuliahnya IT juga, dan zamannya juga zaman kala itu baru mulai digital lagi Mulai nanjak ya. naik gitu. Akhirnya saya fokusnya di situ. Ya. Jadi pemasaran digital. Nah, saya lebih fokus di situ. Jadi kebetulan basicnya IT dan digital juga lagi kencang sekali waktu itu ya. Sampai sekarang Ya. sangat kencang digital. Akhirnya saya fokusnya di bisnis yang sebagian besar pemasarannya itu dari digital. Ya, Mas, ini kan gini, di bisnis yang Mas Ami geluti ini kan ada 3 segmentasi ya, ada budidayanya, ada akikahnya, dan ada restonya. Sebenarnya tantangan beratnya di mana, Mas? Kalau sekarang malah tantangan beratnya itu di populasi malah sekarang. Di populasi ya? Populasi, benar. Ketersediaan bahannya gitu ya? Benar, jadi dari populasi itu nanti ada turunannya ya, maksudnya apalagi saya sekarang main di restonya juga. Iya. Nah resto itu beda dengan akikah ya. Kalau akikah mungkin lebih simpel untuk populasi, artinya jenis apapun, mau kambing, mau domba, dengan kualitas seperti apapun tuh bisa laku lah. Masuk gitu ya? Karena tergantung dari orang mau akikahnya seperti apa, atau mau kurban ya tergantung kemampuan lah. Tapi kalau restonya kan beda. Restonya ada quality ya, yang kita harus jaga. Nah, jadi yang permasalahan terbesar sekarang justru di kualitas hewannya. Kualitas hewannya. Nah, karena ini setelah saya jalan resto ini baru ketemu nih. Ternyata di Lampung itu secara budidaya itu masih mayoritas itu masih sangat tradisional. Gitu, tradisional. Jadi pakannya masih secara nutrisi itu ya masih basic lah saya. Iya, kadang juga belum berimbang. Ya, kadang gitu belum berimbang, jadi belum bagus-bagus banget lah. Belum dipikirin banget. Udah dipikirin tapi belum yang dipikirin banget. Iya. Itu terus akhirnya menyebabkan, dan juga perawatan hewannya juga masih tradisional. Iya. Masih
sangat tradisional, belum ada secara keilmuan ini belum dalam lah. Iya, benar. Jadi banyak kambing sakit, udah kasih obat suntik selesai. Atau dari penanganan dari cempe, kasih makan nutrisinya seperti apa, itu juga nggak dipikirin karena di Lampung tuh sebagian besar masih banyak petani tradisional ya. Iya. Gitu. Jadi belum ada yang memang dia punya kandang besar, populasinya banyak, dipikirin secara genetik, dipikirin secara pakan, itu belum banyak lah. Sudah ada tapi belum banyak dan belum ada yang besar banget. Iya. Gitu. Berarti kalau untuk resto itu kaitannya sampai dengan ke taste-nya si daging itu ya? Jadi yang di resto itu yang jelas karena kita jualan, pasti kan rasa yang jadi penentunya ya. Rasa yang jadi penentu. Dan itu menjadi pembeda restonya Mas Ami kan? Gitu. Jadi ketika orang datang makan kok keras satenya, itu udah pasti akan kabur, akan balik lagi. Nah di Tengkleng Balak itu kita upayakan untuk menjaga kualitas itu di rasa dan juga di tekstur tadi ya. Tekstur. Nah itulah yang di Lampung masih belum. Saya udah keliling baik itu di kota Lampung Timur, Lampung Barat, bahkan sampai ke Waikanan, itu kita belum. Mas, untuk kriterianya nih, supaya teman-teman juga bisa mungkin saling berbenah ya. Teman-teman kalau misalkan kepengen suplai ke sini, kriteria apa yang harus teman-teman penuhi untuk supaya bisa masuk ke Mas Ami? Oke, kalau di sini kita kemarin kriterianya akhirnya di bobot dan di usia. Oke, untuk bobotnya? Daging masih belum bisa belum bisa terukur lah. Karena sebenarnya di daging. Iya. Kita kalau untuk akikah dan kurban itu umum. Oh, umum. Kambing bisa. Jadi all size lah ya. All size bisa. All size masuk, yang penting ya namanya untuk ibadah ya. Iya. Paling cacat dan dia sehat dan tidak ada cacat. Tidak cacat. Iya. Itu untuk karena akikah dan kurban, karena orang lebih dia sukanya begitu. Walaupun sebenarnya secara syariat boleh-boleh aja kecuali kurban ya. Kalau akikah boleh-boleh aja, tapi kita tergantung konsumen kan. Nah kalau konsumen lebih suka yang sehat. Nah kalau untuk restoran itu dia cacat nggak ada masalah. Karena kan kita akan sembelih ngambil daging. Terus nggak ada masalah. Tapi justru kita kriteria di dagingnya. Nah ini kualitas daging yang penting. Jadi kita akhirnya kriterianya adalah usianya masih muda. Kategori usia masih muda itu di berapa? Muda itu jadi usia, karena kita pakai domba ya. Hanya domba ya. Domba nggak pakai kambing. Itu domba usia 6 bulan sampai 10 bulan, 6 sampai 10 bulan. Sorry, apakah ada kriteria mesti domba dorper atau Texel atau apa? Kalau rasnya kita nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Tapi rasnya yang jadi ukuran tuh di bobotnya. Jadi 6 sampai 10 bulan itu bobot hidupnya sudah di 29 kg. Oh. Nah, itu udah besar ya. Ya berarti itu ras-ras tertentu kalau misalkan kalau ras lokal nggak dapat. Ya. Itu pasti ras-ras yang ya bisa dorper, bisa Texel, benar. Campuran. Artinya secara ras kalaupun lokal ada yang bisa segitu kita terima juga. Nah, kenapa kok di situ? Karena takaran di situ umumnya dengan berat 25 lah, 25 sampai 29 lah. 25 sampai 29 kg minimal. Dia satu pasti pakannya udah yang fokus sama penggemukan. Kedua, dia memang dirawat untuk besar. Karena kalau yang dia dirawatnya ngasal, dia nggak akan sampai segitu. Benar. Itu ke kualitas dagingnya apa? Juicy atau gimana? Juicy, benar. Jadi dagingnya lebih juicy. Jadi takaran lemaknya lebih tinggi. Lebih tinggi, tapi bukan yang tinggi lemak karena kan ada lemak yang bagian-bagian luar ya. Benar. Kita nggak bisa apa-apain tuh, misalkan kita buang. Nah tapi dia lemak-lemak. Kalau sapi itu wagyu lah kita. Jadi lemaknya itu tercampur di. Ya itu mesti benar-benar diperhatikan nutrisinya kalau itu. Jadi kalau untuk resto di situ. Nah itu yang saya nyari di Lampung
ada satu tempat, ada satu yang saya udah dapat dan kualitasnya udah oke. Ya. Tapi dia masih populasinya masih sedikit. Sehingga kontinuitasnya belum tercapai. Kontinuitasnya belum tercapai. Oke. Ada satu di Lampung yang saya udah ngobrol banyak, udah ini dia saya lupa ya kalau nggak salah dorper ya. Dia main di dorper dan dia udah disilang juga dengan lokal tapi yang besar. Iya. Kalau nggak salah itu apa dari Medan atau dari saya lupa deh. Pokoknya yang lokal tapi yang besar dan itu apa namanya saya udah beli beberapa kali di sana dan harganya oke. Gitu. Ini merupakan satu tantangan buat kita ya, pelaku budidaya domba, pembesaran dan pengembukan domba untuk bisa apa ya paling tidak bekerja sama dengan Elvatif Farm atau restonya Mas Ami ya. Rata-rata itu per bulan untuk daging kambing kita butuh 200 kilo, ini 250 kilo. Kalau tulangnya kita butuh 300 kilo. Jadi itu kurang lebih kalau 200 kilo itu kurang lebih sekitar 250 itu sekitar 50 ekor ya. 50 ekor satu bulan. Sorry, ini untuk resto aja atau untuk resto aja? Untuk resto aja. Itu teman-teman, kira-kira tertantang nggak dengan apa yang sudah disampaikan sama Mas Ami ya? Terus kalau untuk yang di akikah berapa banyak? Juga sama. Jadi sekitar ya kalau akikah 30 sampai 50 lah. Ya. Rata-rata ya. Iya. Jadi kurang lebih antara 170 sampai 200 ekor lah per bulan ya, kebutuhan total untuk Mas Ami ya. Apalagi kalau kayak akhir-akhir tahun ini lagi musim-musim. Apalagi hari besar ya Mas Ami ya. Jadi mungkin season, naik ya. Habis lebaran itu bisa 2 kali lipat gitu. Jadi selama ini untuk kriteria Mas Ami selain sebelum menemukan salah satu pembudidaya di Lampung yang bisa memenuhi kriteria tadi, Mas Ami dapat barangnya dari mana? Kita sekarang suplainya dari Jogja. Tuh teman-teman, suplainya malah dari Jogja malahan gitu. Karena di sini belum mampu memenuhi apa namanya tuntutan rasa tadi ya. Kalau untuk tulang kita di Lampung ambil. Oh iya. Tulang dan beberapa bagian lah kayak kepala itu kita masih ambil dari Lampung. Ya. Tapi kalau udah untuk daging untuk sate itu ambil dari Jogja. Apa alasannya Mas Ami beli dari Jogja untuk di sate ya Mas Ami ya, terutama? Apa alasannya? Karena dagingnya itu tadi satu dagingnya itu juicy. Dan kita kan untuk khusus untuk tengkleng balak ya itu satenya kan dagingnya potongannya besar. Oh. Jadi nggak kayak sate-sate kambing di umum ya. Kalau umum kan dia potongan kecil-kecil tipis. Kalau kita potongannya besar, potongan dadu besar gitu. Potongan dadu besar jadi ketika kita dapat yang muda tapi ukurannya kecil, itu yang bisa jadi sate dikit. Sudah itu tingkat susutnya juga tinggi juga ya. Dan ketika dibakar menyusul. Oh, karena kandungan lemaknya terlalu tinggi ya. Ada beberapa yang memang dia dombanya bagus di Lampung. Itu bisa kita pakai. Cuman nggak konsisten. Jadi kadang dia sesuai kriteria, bisa ngirim lagi udah berbeda lagi. Nah ini kan konsistensi ini kita nggak bisa ya. Kalau untuk restoran tuh konsistensi sangat penting. Iya itu harus benar-benar selektif banget memang. Nah akhirnya kita ya udah hanya sesekali aja ngambil yang di Lampung karena nggak dagingnya itu nggak keras lah. Iya. Dan itu memang harus ketat untuk menjaga apa namanya nama besar resto Mas Ami sendiri ya. Kalau sekarang untuk apa namanya kriteria bahan baku terutama di daging kambing atau kambingnya atau dombanya siapa yang jadi selektornya? Mas Ami sendiri atau ada tim lain? Saya sendiri ikut, cuman sekarang udah ada tim yang apa namanya terjun langsung di lapangan. Oh. Jadi kalau untuk awal sampling nanti dengan saya karena kan saya yang cicipin dulu dagingnya dan ketika dibakar gimana rasanya itu saya yang cicipin. Nah nanti kalau itu udah oke, nanti continuity-nya baru sama tim. Ya, tapi paling enggak kan ada apa namanya kriteria tanda-tanda sebelum dia dipotong atau dimasak kan Mas Ami ya. Kalau misalkan ini benar-benar usia
6 bulan dan dia beratnya sekian gitu. Berarti artinya kan dia masih muda. Itu tanda-tandanya seperti apa sih? Sebenarnya kelihatan ya, kalau Kelihatan kita ya? ngeliat dagingnya itu kelihatan. Hmm. Cuman kan kalau yang nggak pengalaman nggak bisa nggak. Iya, Nggak jadi terlalu dia terlihat. nggak mesti harus di sate dulu baru kelihatan. Wah ini dagingnya kurang bagus, terlalu keras atau gimana gitu. Iya, makanya kalau kita selalu sampling pasti. Jadi nggak bisa apa namanya? Misalnya hidup itu nggak kelihatan kalau hidup. Ya, Sudah harus jadi daging. harus jadi daging dulu ya memang ya. Makanya kita kalau ada supplier mau masuk, kita sampel dulu beli berapa kilo gitu. Iya. Beli 1-2 kilo lah untuk kita coba kita bakar. Karena kalau secara umum warna dagingnya itu beda. Kalau yang keras tuh dia cenderung lebih gelap warna dagingnya. Oh lebih gelap. Kalau yang itu Karena lebih. ototnya lebih banyak kan. Kalau itu dia lebih merahnya cerah. Ya, ya, lebih ke muda ya merahnya ya. Merahnya muda cerah gitu. Jadi karena dia ada kandungan lemaknya ya. Iya benar. Secara umum begitu. Nah cuman apa namanya? Kalau secara khususnya kita tetap harus bakar dulu. Karena Ya. akan kelihatan dia mekarnya itu ketika dibakar. Mereka konsisten nggak suplai ke sini ya. Benar. Jadi untuk apa namanya persentase bahan baku yang dari Jogja dengan bahan baku domba yang dari Lampung berapa persen banding berapa persen Mas? Untuk Sekarang 70% dari Jogja. Masih 70% dari Jogja. Bahkan akhir-akhir tahun ini kita bisa sampai 80-90% dari Jogja. Itu di bawah hidup atau sudah karkas Mas? Udah karkas. Sudah karkas ya. Dulu kita pernah untuk coba hidup. Ya. Coba hidup kirim ke sini. Nah itu ongkosnya yang terlalu tinggi. Oh, sudah itu resiko susu, resiko mati segala macam ya. Jadi ongkosnya jadi pakai surat sehat segala macam ya akan repot ya. Karena kan nyebrang laut ya. Iya, benar. Karantina dan Benar itu. Normal ini kita beli karkas aja. Jadi itu teman-teman tantangan kita ya kan 70% masih dari Jogja ini suplai bahan baku domba ke Mas Ami. Mas, terakhir Mas, apa pesan Mas Ami untuk teman-teman pelaku budidaya domba di Lampung Mas? Untuk pelaku budidaya domba di Lampung yang sekarang saya belum temukan di Lampung itu adalah dombanya yang berkualitas tadi. Jadi yang cocok untuk jadi bahan sate. Iya. Sedangkan di Lampung juga termasuk banyak ya sate-satean. Iya. Karena kan Lampung tuh mayoritas banyak dari suku Jawa juga. Iya. Nah, orang Jawa ini kan suka kambing, suka makan sate kambing gitu. Nah ini yang di Lampung masih jadi PR ya. Saya belum menemukan baik itu breeding atau menggemukan, saya belum menemukan. Malah saya dapatnya kalau lokal tuh malah dari Medan. Iya. Kalau yang di Sumatera ya dari Medan. Kalau yang di Jawa banyak lah, dari Bogor ada, dari Jogja ada, dan itu domba-dombanya udah bagus dan mereka udah serius untuk mengemukan sehingga kualitasnya juga kualitas untuk restoran masuk. Nah di Lampung ini belum ada karena belum serius. Karena kalau ngomongin populasi pengalaman saya, kalau untuk urban dan akikah itu masyarakat Lampung masih tetap lebih suka kambing gitu. Jadi kalau yang budidaya domba ini kalau menurut saya ya, kalau mau besar, mau maju itu dombanya domba yang daging menurut saya gitu. Karena itu secara pasar dari saya sendiri aja penggunaan per bulan tadi kurang lebih sekitar 50 ekoran lah ya, itu rata-rata. Jadi sepi rame, kalau lagi rame itu bahkan sampai 150 ekor sebulan gitu untuk satu restoran gitu ya. Jadi ketika saya mau buka cabang pasti saya akan mikirin di supply chain-nya juga kan, di kebutuhannya gitu. Apalagi nanti ini pas musim-musim akhir tahun begini, terus nanti Lebaran dan hari-hari besar lah ya, Lebaran itu pasti akan meningkat kebutuhannya. Nah itu harapan saya bisa dapat daging yang lebih fresh, karena kalau udah ngomongin fresh juga apalagi lokal itu juga saya bisa menekan biaya ya. Jadi harga jual pun bisa lebih affordable untuk masyarakat Lampung, dan juga saya beli bahan baku pun lebih murah karena lokal di Lampung. Nah itu yang sekarang sangat
menurut saya sangat dibutuhkan, dan dari saya sendiri ada peluangnya lah untuk itu. Jadi kalau memang ada teman-teman petani domba Iya. yang memang mau serius di domba, coba deh di domba pedaging. Iya. Nggak usah jauh-jauh, saya aja yang beli, kirim aja ke sini, nanti saya yang beli kalau memang dombanya kualitasnya masuk. Luar biasa. Tapi mungkin sebelum itu teman-teman yang budidaya domba mesti nyicip tengkleng sama satenya Ya, Mas Ami dulu ya, di benar. tengkleng apa namanya, Tengkleng balak Mas Priyo. tengkleng balak Mas Priyo. Ya boleh Nah, dicobain. Dulu beberapa teman-teman peternak udah saya cobain, mereka punya daging. Iya. Jadi mereka ngasih sampel, langsung saya bakarin. Saya bakarin juga dari Jogja, saya suruh cicipin. Jadi ada perbandingannya Ada ya. perbandingan, Langsung biar mereka tahu. Biar Oh. saya nggak ngada-ngada nih. Ini Ya. memang secara kualitas Iya. bukan masalah saya nggak mau ngambil di Lampung. Saya Iya. mau banget karena justru kalau ngambil di Lampung kan saya jadi lebih murah ya. Benar. Saya jadi lebih murah karena nggak ada ongkos kirim, nggak ada Benar. ongkos apa namanya, Susut segala macam iya, ya. penyusutan, ada ongkos untuk pengolahan. Benar. Karena saya juga bisa ngolah sendiri di Benar. Alpati Farm kan gitu. Dan juga apa namanya, usaha bareng-bareng ini bisa cepat berkembang ya. Benar. Mas Ami berkembang, peternak-peternak juga berkembang Iya, gitu ya. Gitu. Itu karena jujur aja saya baru ada satu supplier di Lampung Ya. yang secara kualitas tuh masuk di situ, baru satu. Tapi Iya. dia juga masih terkendala sama populasi lah. Oke. Populasinya belum banyak, baru sekitar 100 ya. Kalau saya sebulan 50 Ya selesai lah. selesai habis. Makanya saya butuh nih, kalau memang di Lampung ada yang Ya. mau main di situ, saya butuh. Itu kesempatan sangat besar bagi kita semua pelaku budidaya domba ya. Luar biasa. Mas Ami, terima kasih banyak untuk pencerahannya ya. Barangkali ini akan menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk menangkap peluang Ya. bagaimana cara kita menyiapkan domba-domba yang bisa masuk kategori kriteria menurut yang dibutuhkan sama Mas Ami. Terima kasih banyak Ya. Mas Ami. Ya. Ya. Sampai jumpa teman-teman. Ya.